Perbincangan dengan Novel Baswedan selengkapnya saudara bisa Anda saksikan di program On Point with Adisti di kanal YouTube Kompas TV Podcast saudara. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan buntut dijadikan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Sidang pra-peradilan akan digelar 21 Januari 2025. Gugatan pra-peradilan diajukan Hasto Kristianto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, menyebut sidang akan dipimpin oleh dirinya sendiri yang menjadi hakim tunggal. Sidang perdana bakal digelar pada Selasa 21 Januari 2025. Tanggal 10 Januari 2025. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk hakim tunggal, yaitu saya sendiri, Juyamto SMH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama, yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto akan memenuhi panggilan KPK Senin lusa. Ditanya siapa pengganti Hasto sebagai Sekjen, Puan bilang PDIP belum membahas penggantinya. Puan menyatakan kedepankan dulu prinsip praduga tak bersalah. Sebagai warga negara tentu saja harus mematuhi proses hukum yang sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya. Secara internal itu sudah ada kandidatnya belum? Kita belum bicara hal itu. Ada penggantinya nggak, Mbak? Ya kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Kita praduga tak bersalah dulu. Kasus Hasto juga menyinggol Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi membantah saat menjabat Presiden melindungi Hasto dari kasus hukum di KPK, seperti yang dinyatakan mantan kader PDIP Effendi Simbolon. Tanyakan ke Pak Effendi, yang statement ke Pak Effendi Simbolon. Tapi benar nggak sih Pak melindungi Pak Hasto Pak selama ini? Apanya? Kalau Pak Jokowi selama memimpin melindungi Pak Hasto? Melindungi seperti apa? Tanyakan aja ngomong. Tak berhenti di penetapan Hasto sebagai tersangka, KPK juga meminta keterangan dari mantan penyidiknya, Ronald Paul Sinyal. Dalam kesaksiannya, Ronald mengaku menghadapi banyak halangan saat akan menetapkan Hasto sebagai tersangka dan saat hendak menggeledah kantor DPP PDIP. Kata Ronald, pimpinan KPK saat itu, Firly Bahuri, tidak memberi izin kepada penyidik. tangannya ada dari internal sendiri nggak sih Bang? Tadi di BAP saya sampaikan emang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari Firly Bahuri itu sendiri. Gitu. Perintahnya seperti apa Bang? Apanya? Waktu itu. Setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu sedang panas dan semacamnya. Itu sering saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya kan. Dan itu saya sampaikan juga. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan lembaganya membuka peluang memanggil dan memeriksa mantan Ketua KPK Firly Bahuri terkait dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Beberapa penyidik juga kita minta keterangan ya saat ini di perkara ini. Penyidik-penyidik yang saat ini ada di luar gitu ya, sudah tidak berdinas lagi di KPK, kita minta keterangan seperti apa penanganan perkara pada saat itu. Dan dari keterangan-keterangan itu tentunya apabila ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk dikonfirmasi terhadap siapapun yang disebut, ya nanti kita akan konfirmasi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah sejak 24 Desember lalu berstatus tersangka. Namun hingga hari ini tokoh kunci kasus ini Harun Masiku masih buron. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Usai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka, isu mencuat siapa yang melindungi Hasto sehingga tidak jadi tersangka sejak awal kasus suap pergantian antar waktu di anggota DPR yang menyeret nama Harun Masiku ini, saudara. Ex penyidik KPK, Ronald Sinyal telah diperiksa KPK dan menyebut ada dugaan
perintangan penyidikan oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Sementara itu, mantan kader PDIP Effendi Simbolon juga menyebut Joko Widodo membantu Hasto sehingga tidak diotak-atik oleh KPK yang di bawah pimpinan periode lama. Untuk membahasnya saudara, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman. Selamat petang, Mas Zainur. Selamat sore, Bang Yasir. Mas Zainur, ini kalau kita lihat kan ada dua hal nih yang menyita perhatian usai kasus Hasto menjadi tersangka. Pertama adalah terkait dengan kesaksian ex penyidik KPK, Ronald Sinyal yang sudah diperiksa KPK, dan juga pernyataan Effendi Simbolon mengenai peran dari Joko Widodo di kasus Hasto Kristianto ini. Kalau menurut Anda, apakah dua hal tadi bisa masuk dalam unsur perintangan penyidikan dan bisa dijerat pidana? Ya, tentu ini menjadi tugas bagi KPK ya, melalui para penyidiknya untuk menggali informasi secara lengkap. Perintangan penyidikan itu terjadi jika ada unsur kesengajaan, apakah itu merintangi, mencegah, menggagalkan. Nah, kalau kita dengar keterangan misalnya dari Bang Ronald Paul Sinyal, itu dikatakan bahwa ketika diproses OTT sekitar tanggal 8, 9, dan seterusnya Januari 2020, itu para penyelidik dan penyidik KPK mengalami beberapa hambatan. Setidak-tidaknya kan ada dua hal ya. Yang pertama adalah adanya konferensi pers yang dilakukan oleh Firly Bahuri ketika OTT itu masih berlangsung. Yang kedua adalah ketika adanya usulan untuk naik ke tingkat penyidikan terhadap Hasto Kristianto, tetapi kemudian selalu dilakukan penolakan. Nah, apakah yang dilakukan oleh Firly Bahuri itu merupakan sebuah kesengajaan? Misalnya karena mendapatkan order intervensi, adanya permintaan-permintaan dari pihak luar. Nah, kalau itu terbukti, maka itu bisa dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 3199 tentang tindak pidana korupsi. Ini merupakan salah satu obstruction of justice. Nah, misalnya ada pihak yang mengorder siapa misalnya? Yang mengorder itu pun bisa dijerat dengan pasal yang sama. Sehingga menurut saya memang di dalam kejadian obstruction of justice ini masih banyak pihak-pihak yang perlu diperiksa oleh KPK. Kalau kita kelompokkan, ada kelompok Pak Hasto dan kawan-kawan ya, Doni Tristo Kemah misalnya, atau Nur Hasan misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kelompok kemungkinan di internal KPK sendiri ya, ketika memang betul ada kesengajaan misalnya dari para pimpinan, itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga adalah pihak-pihak lain di luar itu, misalnya adalah mereka-mereka yang memberi perintah untuk tidak memproses perkara Hasto, atau misalnya pihak-pihak yang memberi perlindungan kepada Harun Masiku selama melarikan diri, kemudian memberi bantuan, ya, memberi semacam bantuan hidup juga, gitu ya. Ini juga bisa dijerat dengan pasal yang sama. Sehingga menurut saya lebih baik memang kasus ini dibuka secara lengkap, total. Oke, dibuka secara lengkap, secara terang benderang. Tadi Anda menyebut ada beberapa kelompok begitu. Ada pihak internal KPK saat itu yang mencoba untuk menutup kasus ini. Dalam hal itu saat itu Firly Bahuri menjadi ketua KPK-nya. Ada juga yang mengorder dalam tanda kutip agar Hasto ini tidak diotak-atik. Jika kita lihat runutan kasus ini, sebenarnya apa yang harus dilakukan KPK setelah memeriksa terakhir tadi adalah memeriksa Ronald Paul Sinyal, siapa lagi yang akan diperiksa? Perlu untuk segera memanggil Firly Bahuri untuk diperiksa terkait dengan kasus ini menurut Anda? Sangat perlu. Menurut saya Firly Bahuri dan para pimpinan KPK lainnya agar terang bagaimana bisnis proses ketika di sekitar bulan Januari 2020 itu perkara Harun Masiku yang juga terkait dengan Hasto ini dilakukan oleh mereka. Bisa diuji apakah sesuai dengan aturan hukum ataukah ada dugaan perbuatan-perbuatan yang justru mengarah kepada kesengajaan untuk merintangi. Sehingga semua nanti akan menjadi terang. Kalau bisa dibongkar di internal KPK-nya, maka kan bisa dicari siapa yang mengorder mereka dari luar misalnya. Jadi ini menurut saya harus segera dilakukan pemanggilan oleh KPK ya, selain kemarin sebelumnya sudah memanggil misalnya Dirjen Imigrasi, mantan Menteri Hukum dan HAM gitu ya. Nah, ini segera untuk
fase selanjutnya, yaitu memanggil mereka-mereka yang dari internal KPK, seperti itu tadi kami sampaikan, Firly Bahuri dan para pimpinan KPK lainnya. Dan juga tidak tertutup kemungkinan penyidik-penyidik lainnya atau direktur penyidikan dan deputi pendidikan itu. Sehingga semuanya menjadi terang benderang. Menjadi terang benderang Semuanya ya, dibuka segera di atas memeriksa meja. Firly Bahuri. Tapi Anda juga tadi menyebut siapa saja yang tadi mengorder dalam tanda kutip agar kasus ini tidak diotak-atik oleh Firly Bahuri. Ini menurut Anda siapa yang tadi Anda maksud tuh, ini mengarah ke siapa? Nah itu kita harus tunggu dari KPK ya. Memang ada informasi Betul. misalnya Pak Effendi Simbolon mengatakan justru Pak Jokowi itu melindungi Pak Hasto. Nah apakah melindungi itu artinya misalnya memerintahkan agar Hasto tidak diproses? Nah kalau seperti itu juga perlu dipanggil. Tetapi kembali kepada sejauh apa penyidik bisa melakukan pengembangan perkara ini sehingga semua yang terlibat ya itu bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Nah ini oleh karena itu kita beri kesempatan kepada KPK dan KPK juga harus menunjukkan independensinya selama melakukan pengusutan perkara ini. Karena perkara ini kan hotspot ya, dianggap misalnya oleh PDIP sebagai perkara kriminalisasi, politisasi. Tetapi di sisi lain publik juga ingin agar perkara ini bisa terungkap secara menyeluruh begitu ya. Semua yang terlibat diproses secara hukum sehingga di sini butuh independensi KPK, butuh keadilan yang dilakukan oleh KPK di dalam memproses perkara Harun Masiku dan Hasto Kristianto ini. Mas Yasir. Tapi menurut Anda Mas Zainur, Firly Bahuri ini dapat orderan untuk tidak mengotak-atik kasus Hasto pada saat itu kemungkinan besar terjadi dan sehingga bisa disimpulkan sementara ataupun dugaan sementaranya adalah Firly Bahuri ini tidak bekerja sendiri begitu, ada pihak lain yang memang mengatur atau mengorder seperti tadi Anda sampaikan. Ya, tentu kalau dugaan mungkin iya gitu ya, tetapi kan proses penegakan hukum berbasis alat bukti ya. Nah oleh karena itu sekali Ya lagi itu kita sepakat ini, ya, betul. Ya, tugas pertama dari penyidik segera panggil Firly dan kawan-kawan jika bisa didapatkan informasinya, termasuk misalnya dengan melakukan tracing komunikasi Firly dengan pihak eksternal misalnya jika didapatkan begitu ya, maka akan bisa didapatkan siapa yang melakukan order itu gitu ya. Meskipun sekali lagi secara teknis ya itu kan bisa diketahui ya atas permintaan siapa misalnya ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan di internal KPK sendiri yang menghambat kerja dari para penyidik. Secara teknis ini seperti apa maksudnya Mas Zainur? Bagaimana Mas Yasir? Secara teknis sebenarnya bisa diketahui ini seperti apa maksudnya? Kan komunikasi dari Firly Bahuri itu bisa di-tracing ya ke belakang. Karena alat komunikasi itu meskipun sudah direndam pun sebenarnya bisa dipulihkan, bisa diretrieve. Perkara ini kan sudah dituduh macam-macam begitu ya. Misalnya tuduhan politisasi. Nah, kami berpendapat ini sebenarnya politisasi terjadi di tahun 2020 gitu ya. Tahun 2024 dan 2025 ini hanya cuci piring begitu ya. Jadi di tahun 2020 seharusnya Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka pemberian suap sekaligus juga obstruction of justice. Kenapa kasus ini tidak jalan selama 4 tahun? Ya karena adanya dugaan obstruction of justice yang dilakukan salah satunya oleh Hasto Kristianto, tetapi Hasto tidak bekerja sendiri. Masih ada pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat. Hasto juga bukan penyelenggara negara, membutuhkan tangan-tangan kekuasaan untuk mengatur perkara ini. Nah ini harus dibongkar oleh KPK periode saat ini. Ini tugas berat bagi Pak Satya Budianto setelah dia dilantik dengan pimpinan KPK lainnya untuk membuat terang ini semua tidak ada disisakan seperti di tahun 2020 Mas Yasir. Iya, kita nantikan ya seperti apa langkah KPK untuk membuat terang kasus ini sehingga tidak hanya berhenti di Hasto Kristianto saja. Terima kasih Mas Zainur Rohman, pakar dari Pukat UGM telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Mas Zainur.